Selamat datang kembali. Saya Naru Harjanto. Selama lebih dari 25 tahun mendedikasikan diri mendampingi para lansia, saya telah menyaksikan dua sisi mata uang masa tua yang sangat berbeda. Ada mereka yang menghabiskan senjanya dengan penuh vitalitas dan kemandirian, namun tak sedikit pula yang harus berjuang melawan keterbatasan fisik dan ketergantungan obat di atas ranjang. Saya ingin menegaskan satu hal penting kepada Anda hari ini. Menjadi tua adalah sebuah kepastian takdir, namun menjadi sakit-sakitan dan lemah bukanlah sebuah keharusan yang harus Anda terima begitu saja. Tubuh yang Anda tempati saat ini adalah satu-satunya rumah yang Anda miliki hingga akhir hayat. Maka jangan pernah membiarkannya rapuh dan roboh hanya karena kita abai merawat pondasinya sejak sekarang. Kesehatan prima di usia 90 tahun bukanlah hadiah keberuntungan semata, melainkan hasil panen dari keputusan-keputusan bijak yang kita tanam setiap harinya. Banyak pasien yang datang ke ruang praktik saya dengan membawa penyesalan mendalam, berharap bisa memutar waktu untuk lebih peduli pada tubuh mereka sebelum vonis diabetes atau komplikasi lainnya datang menghampiri. Padahal, rahasia besar untuk tetap bugar, memiliki gula darah stabil, dan terbebas dari rutinitas suntik insulin di usia lanjut sebenarnya sangat bisa diupayakan, asalkan kita paham kuncinya dan mau konsisten menjalankannya. Bayangkan nikmatnya jika di usia 90 tahun nanti, Anda masih mampu berjalan tegak, beribadah dengan nyaman, dan menikmati waktu berkualitas bersama cucu tanpa menjadi beban bagi orang lain. Itu adalah bentuk kemerdekaan sejati dan martabat di hari tua yang ingin saya bagikan kepada Anda. Oleh karena itu, saya mengajak Anda untuk tidak sekedar menonton, tetapi benar-benar meresapi informasi ini sebagai panduan hidup. Karena apa yang akan saya sampaikan bisa mengubah kualitas sisa perjalanan hidup Anda. Perjalanan menuju masa tua yang sehat dan bermartabat ini tidak harus Anda tempuh sendirian. Kita sedang berikhtiar bersama di forum ini. Sebelum kita masuk lebih dalam untuk membedah rahasia medis yang jarang diungkap tentang bagaimana menjaga tubuh tetap perkasa tanpa obat-obatan kimia berlebih, saya ingin menyapa Anda semua yang memiliki semangat luar biasa untuk tetap sehat. Dari kota manakah Bapak dan Ibu menyaksikan tayangan ini? Silahkan tuliskan kota asal dan kabar Anda di kolom komentar di bawah, agar kita bisa saling mendoakan dan menyadari bahwa semangat untuk sehat di usia senja tersebar di seluruh penjuru negeri. Mari kita mulai. Pastikan Anda menyimak hingga tuntas, agar tidak ada satupun langkah krusial yang terlewatkan. Seringkali di ruang praktik saya mendengar kalimat pasrah yang berbunyi, "Sudahlah dok, wajar kalau gula darah naik dan badan sakit-sakitan, namanya juga sudah tua." Ini adalah kebohongan terbesar dan paling berbahaya yang pernah ditanamkan ke dalam pikiran masyarakat kita. Menganggap bahwa penyakit kronis seperti diabetes adalah satu paket tak terpisahkan dengan uban dan keriput adalah sebuah kekeliruan fatal yang membuat banyak lansia menyerah sebelum bertanding. Saya ingin Anda menghapus mentalitas pasrah pada umur ini sekarang juga, karena dalam dunia medis yang saya geluti puluhan tahun, penuaan bukanlah sinonim dari penderitaan. Menjadi tua adalah proses alami waktu yang pasti terjadi, tetapi menjadi rentan, lemah, dan sakit-sakitan seringkali adalah akibat dari pembiaran jangka panjang yang kita lakukan terhadap tubuh kita sendiri, bukan karena kutukan usia. Secara fisiologis, tubuh manusia dirancang oleh Sang Pencipta dengan mekanisme pemulihan yang luar biasa cerdas dan tangguh, bahkan hingga usia senja sekalipun. Fakta medis dan sains modern menunjukkan bahwa ketidakmampuan tubuh mengolah gula, atau yang kita kenal sebagai resistensi insulin, bukanlah takdir mutlak akibat pertambahan angka usia, melainkan akumulasi dari gaya hidup yang membebani organ pankreas secara berlebihan. Bayangkan tubuh Anda seperti sebuah mesin mobil klasik yang sangat berharga. Jika dirawat dengan pelumas yang tepat dan cara berkendara yang benar, mesin itu akan tetap halus dan bertenaga meski sudah puluhan tahun berjalan. Begitu pula dengan metabolisme Anda. Sel-sel tubuh seorang lansia berusia 90 tahun pun sebenarnya masih sangat mampu merespons gula dengan normal dan tetap sehat, asalkan kita berhenti membanjirinya dengan kebiasaan buruk yang merusak sistem internalnya. Mulai detik ini, saya mengajak Anda untuk berhenti menormalisasi rasa sakit dan ketergantungan pada obat-obatan sebagai bagian wajar dari takdir masa tua Anda. Jangan biarkan stigma keliru bahwa semua orang tua pasti sakit gula membuat Anda lengah, kehilangan harapan, dan berhenti berjuang menjaga pola hidup sehat. Anda memiliki kendali penuh untuk mematahkan statistik tersebut dan membuktikan kepada anak cucu bahwa usia hanyalah sekedar angka di atas kertas,
bukan batas akhir dari kesehatan yang prima. Saya telah melihat sendiri banyak pasien yang berani menolak menyerah pada mitos ini, dan hasilnya mereka kini menikmati masa pensiun dengan energi yang melimpah, berdiri tegak, dan jauh dari jeratan jarum suntik insulin. Mari kita ubah pola pikir kita hari ini, karena kesehatan tubuh yang sejati selalu dimulai dari keyakinan pikiran yang kuat bahwa Anda berhak dan mampu untuk tetap sehat sampai akhir hayat. Bapak dan Ibu, seringkali kita keliru berpikir bahwa memiliki otot yang kuat hanyalah kebutuhan para anak muda atau atlet binaraga semata. Padahal, dalam kacamata medis yang saya pelajari selama puluhan tahun, otot adalah organ vital yang berfungsi sebagai rekening tabungan terbesar untuk gula darah Anda. Bayangkan, otot di tubuh Anda, baik di paha, lengan, maupun punggung, sebagai sebuah gudang raksasa yang tugas utamanya menyerap dan menyimpan kelebihan energi dari makanan yang Anda konsumsi setiap hari. Ketika gudang ini aktif dan berkapasitas besar, maka gula dari nasi atau roti yang Anda makan akan langsung disedot masuk ke dalam otot untuk dibakar menjadi tenaga, bukannya menumpuk dan berkeliaran liar di dalam aliran darah yang akhirnya merusak organ-organ penting lainnya. Inilah rahasia biologis mengapa lansia yang masih memiliki massa otot terjaga cenderung memiliki kadar gula darah yang jauh lebih stabil dibandingkan mereka yang tubuhnya sudah lemah dan menyusut. Masalah terbesar yang sering saya temukan pada pasien lansia saya bukanlah semata-mata karena mereka makan terlalu banyak yang manis-manis, melainkan karena gudang penyimpanan gula mereka sudah tutup alias tidak pernah digunakan. Secara alami, seiring bertambahnya usia, tubuh kita memang mengalami penyusutan massa otot. Dan jika ini ditambah dengan kebiasaan duduk diam seharian atau hanya berbaring menonton televisi, maka otot-otot tersebut akan menjadi pasif dan menolak menerima gula dari darah. Akibatnya, pankreas Anda harus bekerja 2 kali lipat lebih keras memompa insulin hanya untuk memaksa gula masuk ke dalam sel yang sudah tuli tersebut. Ini adalah lingkaran setan yang menjebak banyak lansia ke dalam penyakit diabetes. Bukan karena organnya rusak total, tapi karena sistem pembakarannya dimatikan oleh gaya hidup yang terlalu santai dan minim gerak. Oleh karena itu, resep medis paling ampuh yang bisa saya berikan saat ini bukanlah obat penurun gula darah yang mahal, melainkan sebuah instruksi sederhana. Mulailah bergerak untuk membangunkan kembali otot-otot Anda. Anda tidak perlu pergi ke pusat kebugaran dan mengangkat beban berat yang menyiksa. Cukup lakukan aktivitas fisik terukur seperti jalan kaki cepat, senam ringan, atau mengangkat botol air mineral sebagai beban tangan selama 15 menit saja setiap harinya. Ketika Anda sengaja mengontraksikan otot, secara ajaib pintu gerbang sel akan terbuka lebar untuk menyerap gula darah tanpa perlu bantuan insulin yang berlebihan. Jadikan aktivitas menguatkan otot ini sebagai obat harian yang wajib Anda konsumsi. Karena setiap gerakan yang Anda lakukan adalah perintah langsung bagi tubuh untuk membakar gula dan menjauhkan Anda dari risiko komplikasi di masa depan. Bayangkan jika Anda memiliki seorang karyawan setia yang dipaksa bekerja 24 jam sehari tanpa sedetik pun waktu istirahat. Lambat laun, karyawan tersebut pasti akan kelelahan, mogok kerja, atau bahkan jatuh sakit. Begitu pula nasib organ pankreas di dalam tubuh Anda. Setiap kali ada makanan yang masuk ke mulut, entah itu sarapan besar, camilan sore, atau sekedar buah potong di malam hari, pankreas Anda harus bangun dan memproduksi hormon insulin untuk mengurus gula yang datang. Kesalahan fatal yang dilakukan hampir semua orang di zaman modern ini adalah kita makan terlalu sering, dari pagi buta hingga larut malam, sehingga pankreas tidak pernah mendapatkan cuti barang sejenak pun. Akibatnya, sistem pengaturan gula darah menjadi tumpul dan macet, bukan karena organnya rusak total, melainkan karena ia mengalami kelelahan kronis akibat tidak pernah diberi jeda untuk beristirahat. Padahal, tubuh manusia sebenarnya telah dirancang dengan sebuah sistem kecerdasan luar biasa yang hanya aktif ketika perut kita sedang kosong. Dalam dunia medis, kami menyebutnya sebagai proses pembersihan diri atau detoksifikasi alami tingkat sel. Ketika Anda berhenti makan untuk jangka waktu tertentu, tubuh tidak akan langsung kelaparan, melainkan justru beralih ke mode perbaikan. Ibarat petugas kebersihan yang baru bisa menyapu lantai kantor saat semua karyawan sudah pulang, tubuh Anda baru akan mulai membersihkan sisa-sisa sel rusak, membuang sampah metabolisme, dan memperbaiki jaringan yang tua, hanya ketika tidak ada lagi makanan baru yang masuk.
Inilah rahasia mengapa para lansia yang rutin berpuasa atau mengatur jam makan terlihat jauh lebih muda dan segar. Tubuh mereka secara rutin melakukan peremajaan diri dari dalam, memakan sel-sel sampah untuk diubah menjadi energi baru yang bersih. Oleh karena itu, resep kedua yang ingin saya wariskan kepada Anda bukanlah obat kimia, melainkan disiplin waktu yang disebut jendela makan. Mulailah latih tubuh Anda untuk berhenti makan pada jam 6 atau 7 malam dan jangan masukkan kalori apapun kecuali air putih hingga jam 6 atau 7 pagi esok harinya. Jeda waktu 12 jam ini adalah hadiah terindah yang bisa Anda berikan kepada tubuh Anda sendiri. Di saat Anda tidur nyenyak dengan perut kosong, pabrik insulin Anda akhirnya bisa beristirahat total dan pasukan pembersih tubuh akan bekerja maksimal memperbaiki kerusakan yang terjadi seharian. Jika Anda konsisten melakukan ini, sensitivitas tubuh terhadap gula akan kembali membaik secara alami, dan resiko diabetes di usia senja bisa ditekan seminimal mungkin tanpa perlu bergantung pada suntikan seumur hidup. Seringkali kita terlalu fokus pada pantangan makanan, mencoret nasi atau buah manis dari daftar menu. Padahal dalam pengalaman klinis saya, musuh terbesar lonjakan gula darah sebenarnya bukanlah apa yang Anda makan, melainkan urutan masuknya makanan tersebut ke dalam perut. Kebiasaan turun-temurun kita yang langsung menyantap nasi putih hangat dalam suapan pertama saat perut masih kosong adalah sebuah kesalahan strategis yang fatal bagi metabolisme tubuh. Saat perut kosong, karbohidrat sederhana seperti nasi akan melesat masuk ke usus dan diserap menjadi gula darah secepat kilat, menciptakan tsunami gula yang memaksa pankreas bekerja panik memproduksi insulin dalam jumlah besar. Inilah penyebab mengapa banyak orang merasa mengantuk berat dan lemas setelah makan siang. Tubuh Anda sedang mengalami guncangan gula yang drastis akibat urutan makan yang terbalik. Kabar baiknya, Anda sebenarnya tidak perlu membuang nasi dari piring Anda sepenuhnya untuk tetap sehat. Cukup ubah strateginya dengan menempatkan sayuran sebagai garda terdepan. Serat yang terkandung dalam sayuran hijau bukanlah sekedar ampas, melainkan arsitek jenius yang akan membentuk jaring-jaring pelindung di dinding usus Anda. Bayangkan serat ini seperti sebuah saringan atau lapisan gel yang melapisi perut sebelum makanan lain masuk. Ketika Anda mendahulukan makan sayur, Anda sedang memasang polisi tidur di sepanjang saluran pencernaan. Sehingga, ketika nasi atau lauk masuk belakangan, proses penyerapan gulanya akan tertahan oleh jaring serat tadi, membuat gula masuk ke darah secara perlahan, teratur, dan tidak memicu alarm bahaya pada pankreas. Maka dari itu, mulai hari ini, saya minta Anda menerapkan satu aturan emas di meja makan. Jangan pernah menyentuh nasi sebelum sayuran Anda habis. Jadikan piring sayur sebagai tiket masuk untuk menikmati hidangan utama lainnya. Dengan cara sederhana ini, Anda bisa tetap menikmati makanan yang lezat tanpa rasa bersalah, namun dengan dampak biologis yang jauh berbeda. Anda akan merasakan perut kenyang lebih lama, energi yang stabil tanpa rasa kantuk berlebih, dan yang terpenting, grafik gula darah Anda akan melandai indah tanpa perlu bantuan obat penekan gula. Ini adalah trik medis paling sederhana, namun paling efektif yang bisa Anda lakukan di setiap jam makan untuk menjaga organ vital Anda tetap awet muda. Sebelum kita melangkah lebih jauh menuju inti dari pembahasan yang paling krusial, saya ingin sejenak menghentikan monolog ini dan berbicara dari hati ke hati dengan Anda. Selama seperempat abad saya menangani pasien, saya menyadari bahwa setiap tubuh memiliki bahasanya sendiri dalam menyampaikan rasa sakit. Dan seringkali, keluhan-keluhan kecil yang Anda rasakan sehari-hari adalah sinyal penting yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Apakah saat ini Anda sering merasakan kebas di ujung kaki saat bangun tidur? Nyeri sendi lutut yang tak kunjung hilang meski sudah dipijat? Atau mungkin rasa lelah yang berlebihan dan mata mengantuk luar biasa setiap kali selesai makan? Saya ingin Anda jujur pada diri sendiri dan tidak memendam rasa tidak nyaman itu sendirian. Karena menyadari adanya masalah adalah langkah pertama dan terpenting menuju kesembuhan yang sejati. Oleh karena itu, saya mengundang Anda sekarang juga untuk meluangkan waktu sejenak, menuliskan keluhan kesehatan apa yang paling mengganggu pikiran Bapak dan Ibu di kolom komentar di bawah video ini. Anggaplah kolom komentar tersebut sebagai ruang konsultasi terbuka dan aman, di mana kita bisa saling berbagi beban dan mencari solusi bersama tanpa rasa takut dihakimi. Setiap cerita atau pertanyaan yang Anda tuliskan tidak hanya akan membantu saya memahami apa yang sebenarnya paling Anda butuhkan saat ini, tetapi juga bisa menjadi perwakilan suara bagi ribuan penonton lain yang mungkin merasakan penderitaan serupa namun malu untuk bertanya.
Saya akan berusaha meluangkan waktu untuk membaca dan memberikan tanggapan medis terbaik saya. Karena bagi saya, interaksi ini adalah jembatan silaturahmi yang bisa menguatkan semangat kita untuk berjuang sembuh bersama-sama. Namun, saya mohon dengan sangat, jangan beranjak dulu dari layar Anda, karena apa yang telah kita bahas sejauh ini baru setengah dari peta jalan menuju kesehatan paripurna di usia senja. Kunci emas yang sebenarnya, rahasia pamungkas yang menjadi alasan mengapa seorang lansia berusia 90 tahun tetap mampu berdiri tegak, berpikir tajam, dan beraktivitas mandiri tanpa bantuan tongkat atau suntikan insulin, justru baru akan saya ungkap secara gamblang di bagian akhir video ini. Informasi yang akan datang ini adalah potongan puzzle yang paling menentukan. Jika Anda berhenti menonton sekarang, Anda akan kehilangan pemahaman utuh tentang bagaimana tubuh Anda sebenarnya bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Tetaplah bersama saya hingga detik terakhir, karena saya menjamin wawasan yang akan Anda dapatkan sesaat lagi adalah investasi tak ternilai yang akan mengubah cara Anda menikmati masa tua. Seringkali saya menghadapi pasien yang datang dengan wajah penuh kebingungan, bersumpah bahwa mereka sudah berhenti makan nasi dan gula sama sekali. Namun, hasil laboratorium menunjukkan angka gula darah yang tetap melonjak tinggi tak terkendali. Disinilah letak kesalahpahaman terbesar yang perlu kita luruskan bersama hari ini. Musuh dalam selimut bagi kesehatan lansia bukan hanya apa yang masuk ke mulut, melainkan apa yang membebani pikiran. Ketika Anda merasa stres, cemas berlebihan, atau memendam amarah, tubuh Anda secara otomatis membaca sinyal tersebut sebagai tanda bahaya yang mengancam nyawa. Sebagai respons pertahanan diri, otak akan memerintahkan pelepasan hormon kortisol secara masif yang sifatnya sangat agresif, memaksa cadangan gula dari dalam hati untuk keluar membanjiri aliran darah. Jadi, camkanlah hal ini baik-baik. Meskipun mulut Anda berpuasa, jika hati dan pikiran Anda gelisah, pabrik gula internal dalam tubuh Anda akan tetap berproduksi lembur, dan inilah yang membuat segala usaha diet ketat Anda seringkali berakhir sia-sia tanpa hasil. Kondisi sabotase internal ini menjadi jauh lebih kritis saat kita memasuki usia senja, di mana kemampuan alami tubuh untuk menetralkan hormon stres sudah tidak secepat saat muda dulu. Obat penawar paling ampuh, paling alami, dan paling sering dilupakan banyak orang untuk mengatasi hal ini adalah tidur yang berkualitas. Tidur bukan sekedar aktivitas mengistirahatkan mata atau membaringkan badan, melainkan sebuah fase biologis krusial di mana tubuh melakukan riset ulang terhadap sistem hormonal yang kacau seharian. Jika Anda hanya tidur 3 atau 4 jam semalam, atau tidur gelisah dan sering terbangun, maka level kortisol dalam darah tidak akan pernah turun ke titik normal. Akibatnya, tubuh Anda terjebak dalam mode siaga darurat selama 24 jam penuh, memaksa pankreas bekerja keras tanpa henti meski tidak ada makanan yang dicerna. Saya selalu menekankan kepada setiap pasien lansia saya dengan tegas, perbaiki kualitas tidur Anda menjadi 6 hingga 7 jam setiap malam sebelum sibuk menambah dosis obat, karena tidur nyenyak adalah fondasi utama kestabilan metabolisme yang tidak bisa digantikan oleh pil manapun. Maka dari itu, mulai detik ini, saya ingin Anda memandang ketenangan hati bukan lagi sebagai kemewahan emosional, melainkan sebagai kebutuhan medis yang setara urgensinya dengan resep dokter. Mulailah mengelola beban pikiran dengan bijak. Carilah aktivitas sederhana yang mampu menurunkan ketegangan saraf Anda, entah itu berkebun, membaca kitab suci, memelihara burung, atau sekedar duduk santai menikmati udara pagi tanpa gangguan. Setiap detik yang Anda habiskan dalam ketenangan yang dalam adalah momen di mana tubuh menurunkan level kortisol dan mengizinkan gula darah turun secara alami tanpa paksaan kimia. Ingatlah pesan saya ini sebagai pegangan hidup. Obat diabetes yang paling murah, paling efektif, dan tidak memiliki efek samping berbahaya bukanlah yang Anda beli di apotek dengan harga mahal, melainkan rasa ikhlas dan hati yang gembira. Jangan biarkan kekhawatiran yang tidak perlu merampas kesehatan masa tua Anda, karena jiwa yang tenang adalah separuh dari kesembuhan fisik Anda yang sejati. Banyak dari kita yang terjebak dalam pola pikir bahwa satu-satunya jalan untuk mengendalikan gula darah adalah dengan menelan segenggam pil kimia setiap hari. Padahal di rak dapur Anda sendiri tersimpan apotik hidup yang kekuatannya seringkali diremehkan oleh dunia medis modern. Saya ingin membuka wawasan Anda tentang kekayaan alam yang luar biasa ini. Tuhan tidak menciptakan penyakit tanpa menyertakan penawarnya di alam. Dan dalam kasus diabetes atau resistensi insulin, jawabannya seringkali tersembunyi dalam wujud rempah-rempah sederhana yang biasa Anda gunakan memasak.
Selama puluhan tahun saya meneliti pola makan para lansia yang tetap sehat di usia 90 tahun. Saya menemukan satu kesamaan pola. Mereka tidak melupakan kekuatan rempah asli dalam menu harian mereka. Ini bukan sekedar bumbu penyedap rasa, melainkan senyawa bioaktif cerdas yang bekerja langsung memperbaiki kerusakan sel pankreas Anda secara perlahan namun pasti, tanpa efek samping yang merusak ginjal. Mari kita bicara spesifik tentang 2 juara kelas berat dalam dunia herbal yang wajib ada di meja makan Anda mulai hari ini, kayu manis dan kunyit. Kayu manis bukan sekedar pengharum kue, melainkan memiliki kemampuan unik meniru kerja insulin di dalam tubuh. Ia bekerja layaknya kunci cadangan yang membantu membukakan pintu sel tubuh Anda agar gula bisa masuk dan dibakar menjadi energi, sehingga tidak menumpuk menjadi racun dalam darah. Sementara itu, kunyit dengan zat kurkuminnya bertindak sebagai pemadam kebakaran alami yang mendinginkan peradangan kronis di dalam organ tubuh. Peradangan inilah yang seringkali menjadi biang kerok mengapa sel tubuh Anda menjadi bebal dan menolak perintah insulin. Menggabungkan kedua rempah ini dalam diet harian Anda sama artinya dengan memberikan bantuan pasukan elit kepada pankreas Anda yang sedang kelelahan berperang sendirian. Implementasinya sangat sederhana dan tidak akan menyita waktu berharga Anda. Gantilah kebiasaan minum teh manis atau kopi bergula di pagi hari dengan seduhan teh kayu manis atau air kunyit hangat tanpa gula pasir. Jadikan ini sebagai ritual pagi yang sakral, sebuah sinyal pertama yang Anda kirimkan ke tubuh bahwa hari ini Anda memilih untuk sembuh. Jangan campurkan dengan susu kental manis atau pemanis buatan yang justru akan merusak khasiatnya. Biarkan rasa alami rempah itu menyentuh lidah dan sistem pencernaan Anda. Dengan rutin melakukan hal kecil ini setiap pagi, Anda sedang membangun kembali sensitivitas tubuh terhadap gula secara bertahap. Sebuah investasi kesehatan jangka panjang yang harganya sangat murah, namun nilainya tak terhingga bagi masa tua Anda yang bebas dari ketergantungan obat. Bapak dan Ibu, seringkali kita terjebak dalam ilusi bahwa kesembuhan adalah sebuah peristiwa ajaib yang terjadi dalam semalam. Padahal sesungguhnya, kesehatan yang prima di usia senja adalah akumulasi dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang membosankan, namun dilakukan dengan disiplin baja. Selama 25 tahun praktek, saya telah melihat ribuan orang memulai program kesehatan dengan semangat berapi-api di minggu pertama, berhenti makan gula total, lari pagi setiap hari, meminum segala macam jamu, namun kemudian layu dan menyerah di minggu kedua karena kehabisan napas. Ingatlah satu prinsip emas ini. Tubuh manusia tidak dibentuk oleh apa yang Anda lakukan sesekali secara ekstrim, melainkan oleh apa yang Anda lakukan setiap hari secara konsisten. Tidak ada gunanya Anda berpuasa ketat selama 6 hari, jika di hari ke-7 Anda balas dendam dengan memakan segala hal yang merusak tubuh. Tindakan itu ibarat Anda menabung uang receh dengan susah payah setiap hari, lalu membakar seluruh celengan Anda hanya dalam satu malam di akhir pekan. Istilah cheat day, atau hari libur diet yang sering didengungkan oleh tren kesehatan modern, menurut hemat saya adalah konsep yang justru menyesatkan dan berbahaya bagi para lansia yang sedang berjuang memulihkan metabolisme tubuhnya. Bayangkan, Anda sedang dalam proses renovasi besar-besaran, sel-sel pankreas sedang belajar pulih, reseptor insulin sedang diperbaiki, dan peradangan sedang diredakan perlahan-lahan. Ketika Anda memberikan jeda untuk berbuat curang dengan alasan memberi hadiah pada diri sendiri, sesungguhnya Anda sedang meruntuhkan kembali pondasi bangunan yang semennya bahkan belum kering. Tubuh Anda tidak mengenal konsep libur atau tanggal merah. Setiap makanan yang masuk adalah perintah biologis yang harus dikerjakan. Jika Anda tidak konsisten, tubuh akan kebingungan membaca sinyal Anda dan proses penyembuhan akan kembali terlempar ke titik nol, memaksa Anda untuk memulai perjuangan berat itu dari awal lagi dengan kondisi organ yang semakin lelah. Maka, tantangan saya untuk Anda hari ini sangat sederhana, namun membutuhkan keteguhan hati yang luar biasa. Pilihlah satu saja. Hanya satu, dari sekian banyak rahasia kesehatan yang sudah saya bagikan sebelumnya. Entah itu tentang urutan makan sayur dulu, jalan kaki 15 menit, atau puasa 12 jam. Lakukan satu hal tersebut selama 21 hari berturut-turut tanpa putus, tanpa alasan, dan tanpa negosiasi dengan rasa malas. Mengapa harus 21 hari? Karena secara psikologis dan biologis, itulah waktu minimal yang dibutuhkan otak manusia untuk mengubah sebuah tindakan sadar yang berat menjadi kebiasaan otomatis yang ringan. Jika Anda mampu melewati 3 minggu kuncian ini dengan disiplin penuh, saya berani menjamin Anda akan merasakan perubahan energi yang nyata pada tubuh Anda. Dan di hari ke-22, pola hidup sehat itu sudah menjadi bagian dari nafas dan karakter Anda, bukan lagi beban yang menyiksa.
Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kita telah tiba di penghujung pembahasan penting ini. Namun sesungguhnya, perjalanan kesehatan Anda yang baru justru baru saja dimulai detik ini. Saya ingin menanamkan satu keyakinan terakhir ke dalam hati Anda. Vonis medis dan resep obat yang menumpuk di meja bukanlah takdir akhir yang tidak bisa diubah, melainkan sebuah peringatan keras agar kita segera memutar haluan gaya hidup. Suntikan insulin dan ketergantungan pada alat medis bukanlah satu-satunya jalan keluar yang tersedia bagi masa tua Anda, asalkan Anda memiliki keberanian untuk mengambil kendali penuh atas tubuh Anda sendiri mulai hari ini. Jangan pernah merasa terlambat atau berpikir bahwa kerusakan yang terjadi sudah terlalu parah untuk diperbaiki. Tubuh manusia adalah mahakarya Tuhan yang selalu memberikan kesempatan kedua bagi siapa saja yang mau merawatnya dengan kasih sayang dan disiplin yang benar. Keputusan untuk berhenti meracuni diri sendiri dan mulai hidup sehat hari ini adalah warisan terbaik yang bisa Anda berikan kepada diri sendiri, jauh lebih berharga daripada harta benda manapun. Ilmu dan wawasan yang telah kita bedah bersama ini sejatinya adalah amanah yang tidak boleh berhenti hanya di layar gawai Anda saja. Di luar sana, masih banyak rekan-rekan seusia kita, sahabat, saudara, atau tetangga, yang mungkin sedang berputus asa menghadapi diabetes, merasa hidupnya sudah berakhir, atau terjebak dalam ketakutan akan komplikasi yang menghantui setiap malam. Saya mengajak Anda untuk menjadi jembatan kebaikan bagi mereka. Bagikan video ini kepada orang-orang terkasih yang Anda pedulikan. Kirimkan ke grup-grup pertemanan Anda, karena satu klik dari jari Anda bisa jadi adalah jawaban atas doa kesembuhan yang sedang mereka panjatkan. Jangan biarkan mereka berjuang sendirian dalam ketidaktahuan. Mari kita bangun sebuah komunitas lansia yang cerdas, saling menguatkan, dan sadar bahwa kesehatan adalah hak milik kita semua yang harus diperjuangkan bersama-sama. Akhir kata, menua adalah sebuah kepastian yang akan dijalani oleh setiap manusia yang berumur panjang. Namun menua dengan kondisi sakit-sakitan, lemah dan menyusahkan orang lain adalah sebuah pilihan yang bisa kita tolak mentah-mentah. Visi saya sebagai praktisi kesehatan selama puluhan tahun ini sederhana. Saya ingin melihat Anda semua menikmati masa senja dengan penuh martabat, mampu berdiri tegak di atas kaki sendiri, dan tersenyum bahagia melihat tumbuh kembang cucu cicit tanpa terhalang oleh rasa sakit. Terima kasih telah meluangkan waktu berharga Anda untuk belajar bersama saya hari ini. Tetaplah semangat, tetaplah bergerak, dan jangan pernah lelah mencintai tubuh Anda. Saya, Naru Harjanto, undur diri dan sampai jumpa di pembahasan kesehatan berikutnya. Salam sehat sejati untuk kita semua.